Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasri Farida dari kelas MN19C, Prodi Manajemen Universitas Nusa Putra. Di sini saya diberikan tugas mata kuliah akuntansi manajemen oleh dosen saya, yaitu Dr. Kustian Juanda, untuk membahas tentang balance scorecard. Di sini saya akan membahas secara singkat tentang balance scorecard. Balance scorecard adalah sistem manajemen yang bertujuan untuk menerjemahkan tujuan strategis organisasi ke dalam serangkaian tujuan kinerja yang pada gilirannya diukur, dipantau, dan diubah jika perlu untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi terpenuhi. Di sini ada manfaat tentang balance scorecard. Yang pertama itu ada perencanaan strategis yang lebih baik. Yang kedua, peningkatan komunikasi strategis dan eksekusi. Yang ketiga, penyelarasan proyek dan inisiatif yang lebih baik. Yang keempat, informasi manajemen yang lebih berkualitas. Yang kelima, peningkatan pelaporan kinerja. Yang keenam, penyelarasan organisasi yang lebih baik. Yang ketujuh, penyelarasan proses yang lebih baik. Di sini ada 4 perspektif dalam balance scorecard. Yang pertama itu ada perspektif keuangan. Tujuan utama apapun yang terkait dengan kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan dapat dimasukkan ke dalam perspektif ini. Dan pendapatan dan laba adalah tujuan jelas yang dicantumkan sebagian besar organisasi dalam perspektif ini. Yang kedua, perspektif pelanggan. Perspektif ini berfokus pada tujuan kinerja yang terkait dengan pelanggan dan pasar. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Lalu di sini ada keunggulan dari balance scorecard. Yang pertama itu ada komprehensif. Balance scorecard bersifat komprehensif atau menyeluruh karena kerangka ini memperluas perspektif tentang perencanaan strategik. Strategi tersebut ditetapkan ke dalam setiap perspektif yang memperluas ruang lingkup bisnis perusahaan sehingga misi dan visi perusahaan bisa tercapai. Yang kedua adalah koheren. Balance scorecard membuat setiap karyawan harus menjalin hubungan sebab akibat atau causal relationship kepada berbagai sasaran strategik yang dihasilkan dalam perencanaan. Strategi dan sasaran di berbagai perspektif yang koheren ini bisa memperbaiki kinerja keuangan bagi perusahaan yang akan memasuki iklim bisnis yang penuh turbulen atau rintangan. Yang ketiga, ada seimbang. Sasaran strategik yang dirancang oleh sistem perencanaan strategik harus seimbang untuk menghasilkan kinerja keuangan yang berkesinambungan. Balance scorecard ini menjelaskan tentang tujuan dan cara pencapaian tujuan tersebut secara seimbang. Setiap perspektif memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu financial returns yang berlipat ganda dalam jangka panjang yang menjadi tujuan utama bagian keuangan. Yang keempat, terukur. Sasaran strategik harus bisa diukur sehingga berbagai sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem bisa tercapai sesuai rencana. Balance scorecard juga bisa mengukur berbagai sasaran strategik yang sulit diukur oleh kerangka kerja lainnya, seperti perspektif customer, proses bisnis atau intern, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Yang selanjutnya ada kelemahan dari balance scorecard. Yang pertama, balance scorecard ini belum dapat menempatkan secara tepat sistem kompensasi yang biasanya merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. Yang kedua, banyak perusahaan tidak memiliki mekanisme formal untuk mengupdate ukuran untuk mencocokkan dengan perubahan strategi. Hasilnya, perubahan masih menggunakan ukuran yang berbasis strategi lama. Belum ada. Yang ketiga itu belum adanya standar ukuran yang baku terhadap hasil penilaian kinerja perusahaan dengan metode balance scorecard. Yang terakhir, tidak berpengaruh terhadap gaji karyawan.
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.